Halo, halo. Halo, halo. Koneksi, koneksi. Aman ya? Koneksi aman. Insya Allah aman. Aman. Oke, oke. Eh, Selamat sore. Kita kembali lagi di serial live IG Menunggu Buka. Ngobrol bareng 14 Project. Eh, Sore hari ini kita live bareng Syafrizal Setiabudi. Eh, saya dari Zulfikar yang sedang ada di bawah saya yang sekarang ini adalah Syafrizal Setiabudi. Kita akan bicara tentang promosi film pendek Baku, The Golden Leaf. Bukan begitu ya, Syafrizal ya? Ya, benar. Eh, Sekarang posisi Syafrizal di mana nih? Gimana? Coba ceritain. Sekarang, Gak bisa mudik kan ya? iya, jadi tahun ini sih cukup cukup menjadi tahun apa ya? Tahun yang berkesan mungkin ya, karena di tahun ini sih Lebaran nggak bisa pulang. Sekarang kan posisi lagi di Jakarta, kerja di sini. Nah, Ah, sebetulnya tuh ini jadi itu sih. Sebelum adanya PSBB ya, saya harapannya tuh bisa merasakan mudik seperti orang-orang itu kan. mudik Kalau pas pertama lagi ya. mudik pertama, harusnya ini jadi mudik pertama, cuma karena kondisinya kayak gini malah gak bisa mudik sama sekali, harus di kos terus. Dan Iya, ini iya. pun di kos terus pun sudah kira-kira sekitar berapa ya, 2 bulanan mungkin lah. Gak kemana-mana ya, di kosan terus gitu ya. Sama sekali gak kemana-mana. Untuk Keluar itu untuk cuma ke makannya, balkon untuk sih. makan. Kalau makan sementara ini ya, untuk bahan makanan kita pesan online, terus masak sendiri sih. Dan biasanya kalau kita pesan online tuh dianterin sampai depan pintu, udah deh. Berarti bener-bener di dalam kosan selama hampir 2 bulan lebih gitu ya. Iya, jadi keluar itu cuma kalau misal mau jemur baju itu ke balkon kan. Jadi Jadi ya kerjaan sudah, semua terbatas sampai remote semua di ya. balkon aja. Kerjaan ya Kerjaan remote semua. work from home beneran berarti ya. Bener-bener WFH aja sih. Karena mau syuting juga Oke, gak bisa sih. Dilarang nggak sama pemerintah. oke, Bentar oke, ya. oke, oke. Eh, Zal, kita Iya, iya. bicaranya anu aja biar gak kaku, pakai bahasa Jawa juga gak apa-apa. Oke, oke. Jauh aja sih kok ya. Coba ya. Jadi jauh aja, jauh aja. Lebih Oke, nyaman Jawa saja ini kan. AWDW anu apa namanya? Kembali ke topik. Eh, Oke, oke. Pembicaraan utama kita di sini kan tentang promosi ya, promosi dan distribusi film baku. Eh, Hmm. Kalau kita bicara proses produksi film itu kan banyak sekali kan apa namanya, eh, tahapan-tahapannya lah, dari development, produksi, produksi pasca produksi sampai di tahap distribusi dan publikasi gitu kan. Nah, Hmm. proses-proses ini kan sebenarnya yang paling terakhir ini distribusi itu proses yang sering dilupakan biasanya buat filmmaker awalan pemula seperti kita kita ini gitu. Nah, Hmm. bisa dijelasin dikit gak sih tentang distribusi film pendek ini secara umum tuh seperti apa gitu biar ada gambaran buat eh, yang nonton live kita nanti ini. Silakan dijawab. Ya, kalau bagi saya itu distribusi sebenarnya sangat penting banget sih. Itu jangan sampai dilupain. Soalnya gini Hmm. loh, IDW gay film kan tujuannya band ditonton toh. Nah, band film IDW ditonton itu caranya yo macem-macem. Salah satu nih lewat festival film lokal, internasional, atau bahkan kita juga bisa sih bikin pemutaran komersial. Jadi ditiketkan gitu modelnya. Kita misalnya ya, kita sewa sewa sebuah ruangan atau sebuah gedung lalu kita jual tiketnya, itu bisa. Jadi jangan 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 sampai dilupain sih masalah distribusi film ini. Jadi sesederhana mempertemukan film ini setelah kita bikin capek-capek itu kepada penonton gitu ya.
apa Iya, iya, skemanya iya. gitu lah, skemanya seperti itu ya. Temanya secara garis besar itu. Nah, kalau kita ini nih apa secara garis besar ya, tugas distributor itu ngapain aja sih sebenarnya? Kan masih ngawang Yuk, nih, maksudnya nggak semua orang tahu distributor itu ngapain sih sebenarnya. jadi secara garis besar ya tugasnya mendistribusikan film itu tadi. Gimana caranya film itu kan sampai ke penonton melalui platform-platform yang tersedia. Nah, cuma karena kita ngomongnya film pendek, jadi kadang seringkali seorang distributor itu dia sekaligus jadi uh, promotor film atau mempromosikan filmnya juga. Karena biasanya untuk kru film pendek kan relatif lebih kecil ya. Jadi kalau masalah untuk double desk gitu wajar sih. Yang kita bicarain dua live sebelumnya gitu kan, yang lalu saya Iya, sebagai iya, benar. produser tuh bisa jadi ini kan apa bisa jadi merangkap jadi distributor juga, jadi publisis juga gitu kan ya, karena kita Iya, benar. bicaranya kan ranahnya film pendek gitu ya. Bahkan iya sih, bahkan produser pun ya kayak yang kamu bilang tadi kan. Bahkan kamu pun sebagai produser itu cukup sering kan ya pegang distribusi juga, terus promosi di media sosial juga, terus ya Bikin banyak isu lah intinya sendiri juga bikin gitu kan, isu sendiri ya. ngedesain sendiri juga gitu ya, Bisa sendiri juga. semuanya lah pokoknya. Jadi emang gak ada aturan yang saklek ya, apa bahasa bahasa Indonesia-nya. Gak ada aturan yang mutlak gitu ya. Jadi sebenarnya fleksibel sih kalau kita ngomongin industri film film pendek ya. Oke. Balik ke distribusinya nih, umpamanya aku filmmaker nih, aku Hmm. mau mempertemukan filmku kepada penonton nih, terus aku meng-hire seorang distributor, ini skemanya gimana sih, apa maksudnya detailnya lagi itu gimana sih? Em, Gini ya sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, kalau di setahu saya tuh di Jember kan belum ada tuh PH yang fokus tentang distribusi, yang melayani layanan itu distribusi Ya, film itu belum ada. Nah, kalau misalkan ada tuh jadi kita bisa menyerahkan film kita ke PH tersebut, lalu nanti PH itu udah yang menyerahkan filmnya ke berbagai platform, atau bahkan antara filmmaker dan distributor itu juga bisa saling koordinasi untuk buat pemutaran-pemutaran komersial di kotanya sendiri. Nah, karena di Jember belum ada, jadi ini mungkin kesalahan saya juga sih waktu itu. Jadi saya waktu itu belum kepikiran untuk membuat database festival film yang lokal maupun internasional. Padahal itu sangat penting banget kan. Jadi misal kita sudah punya film, kita sudah tahu kan, sudah ada listnya. Oh, festival film ini temanya tentang ini, tanggalnya, deadline-nya tanggal segini. Jadi ketika kita punya film baru, bisa langsung submit ke sana. Nah, itu yang dulu saya lupakan. Dan mungkin nggak tahu ya sekarang di Jember sudah ada atau belum? Gimana Riz, di Jember? eh, list-list tadi maksudnya. Bukan, maksudnya ada nggak sih PH yang Oh, fokus ke distribusi gitu? sebenarnya sih waktu itu aku 14 Project sendiri sih pernah ada wacana seperti itu, mengumpulkan film-film ya skala Tapal Kuda dulu atau mungkin skala Jember dulu lah, untuk memang kita distribusikan ke ini ke layar-layar alternatif. Mungkin mungkin belum ini ya, belum belum jalan aja sih programnya. Mungkin karena agenda agenda kita yang padat juga sih. Oke. Kalau ini nih pertanyaan di luar ini ya, di luar kalau kita bicara film baku nih, waktu film baku selesai, di mastering selesai gitu, kamu lah sebagai ini head of marketing promonya waktu itu gitu. Ini ngapain aja sih waktu itu, waktu filmnya selesai sampai filmnya jadi, yang yang kamu lakuin itu ngapain aja sih waktu itu? Ya, yang waktu itu kita yang pasti promo di media sosial ya yang utama. Terus kalau yang offline-nya kita
berbagi promo di radio-radio. Terus waktu itu kalau nggak salah kita sempat kunjungan kemana ya? Ya ke ini ke Soka sama Salina ya kalau nggak salah. Oh iya 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 iya, ke situ. Nah, jadi waktu itu waktu promo baku sebenarnya agak bingung kan. Jadi kan waktu itu jadi gini, ngomongin promo film baku, yang saya Hmm. lakukan pertama waktu itu menentukan angle promonya kan. Nah, Ya, betul. karena baku ini film tembakau, jadi waktu itu saya ngangkat promonya itu ya mengaitkan dengan tembakau, khususnya tembakau Jember. Cuma masalahnya waktu itu uh, materi promo dari film baku itu cukup terbatas. Waktu itu cuma ada poster, teaser, trailer, terus apa Beberapa lagi ya? still Kayaknya foto gitu ya. beberapa still foto aja ya. Cuma menurut saya itu masih kurang sih. Lalu Jadi lalu yang hmm, perlu ditambah apa kan kan kurang kan. ya sebenarnya yang perlu ditambah juga kita perlu share juga dong. Misal uh, behind the scene dari pemainnya atau aktornya. Karena kalau kalau kita cuma share behind the scene dari krunya aja, ya menurut saya tuh efeknya masih kurang nendang kan. Jadi karena kita pakai aktor dari Jember, kita harus harus memperkenalkan aktor tersebut dong ke umum. Biar ani ya apa Mas, universal lah. Karena gimana iya. gimana yang pertama kali penonton lihat di layar 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 bioskop ataupun di pemutaran-pemutaran alternatif yang dilihat pertama ya talentnya kan bukan lihat kerunya kan gitu ya. Nah, iya. Maksudnya itu. Jadi orang yang lihat tuh sebagai orang lokal ya. Loh, Ya, ini kan orang ini kok sudah masuk film gitu loh. Jadi maksudnya untuk menimbulkan perasaan-perasaan itu sih. ya menumbuhkan ini sih menumbuhkan industri film di Jember itu sendiri kan. Maksudnya kita bangun kecil-kecilan dulu, bener gak sih? Maksudnya Iya, iya benar. untuk membangun infrastrukturnya gitu ya. Salah Nah, satunya iya. dengan cara seperti itu gitu. Jadi dengan kita mempublikasikan foto talentnya gitu kan. Itu bisa memicu juga penonton yang lain tuh buat buat tertarik untuk terjun ke dunia keaktoran bahkan. Karena sudah ada buktinya gitu loh. Maksudnya, oh kalau aku masuk ke sini nanti bakal gini ya. Gitu. Beda kan kalau kita share foto behind the scene aja. Selain tadi ya, selain materi promo seperti poster, teaser, trailer, still foto, ada gak sih apa yang mendukung promosi film itu sendiri entah itu wawancara krunya, sutradara, DOP atau produser ataupun mungkin wawancara aktornya mungkin itu penting nggak sih gitu. Nah, jadi gini, kembali ke angle promo tadi kan. Ya. Jadi angle promo itu berubah-ubah. Waktu itu pertama kali promo saya nyoba itu kan langsung fokus bahas tentang tembakau. Kemudian beberapa hari kemudian atau enggak minggu kemudian tuh saya coba bahas tentang uh, di balik layar produksi film tersebut. Di sini saya bahas penyutradara waktu yang sama Hmm. sekali gak ada hubungannya dengan tembakau. Dan hasilnya ketika kegiatan tersebut dibuat, dilaksanakan kampanye, itu gak semeledak ketika bahas tentang tembakau tadi sih. Jadi memang Jadi eh, menyesuaikan. materi promo yang Hmm. yang kita angkat itu juga memang harus mau nggak mau ya menyesuaikan pasar gitu gak sih? Iya 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 benar benar banget sih. Nah, jadi nah ini kan karena karena kita harus menyesuaikan pasar ya, jadi harus diupdate terus sih tentang angle promo tadi. Betul, betul. Waktu itu kita Oke. bahas tentang tembakau di Facebook tuh rame banget sih. Oh, Karena sempet ya, di Facebook ya. Oh lah ya iya, di jadi ini ya di IWJ kalau nggak salah di Info Warga Jember dan itu sangat-sangat ini ya sangat bikin kalau orang sekarang bilangnya viral gitu ya yang komen hampir 2.000 3.000 ya.
Nah, Dan itu orang-orang sih. seperti Kecamatan Ledokombo, Kecamatan itu sangat itu tahu gitu ya. Ini film ini film mana sih? Ini film Jember ya gitu. Tanya semua gitu kan ya. Nah, ya jadi nggak tahu ya, mungkin orang-orang Jember udah pada sadar atau belum ya. Jadi grup Facebook IWJ itu salah satu media promosi paling bagus sih kalau kita ngomongin tentang Jember ya. Kalau kamu Nggak mau bikin kegiatan nggak di Jember jadi yang atau apa diupdate di itu Jember, nggak melulu tentang eh, penemuan dompet atau iya. ada tilangan loh gitu ya, gak cuman itu aja, jadi kita bisa nge-share juga info-info positif seperti pemutaran film Nah, iya gitu kan benar. ya. Iya, benar banget. Dan efeknya tuh luar biasa sih. Itu luar biasa banget kalau kita bikin promo di grup Dan itu Facebook juga Jember. terasa juga waktu kemarin si Iqbal bikin casting film film tugas akhirnya tuh Nah, diupload iya itu. di IWJ juga, Hmm. dan itu responnya sangat-sangat antusias banget orang-orang sana. Dan HP teman saya casting direkturnya tuh hampir tiap hari itu detail orang-orang nggak dikenal itu, bang masih buka gak ini castingnya, masih buka, padahal udah tutup waktu itu Itu karena serius. kebanyakan. Iya serius, masih masih Sampai kapan banyak terakhir? orang yang menghubungi gitu. Apa Terakhir kapan dihubungi orang-orang itu? setelah 3 hari penutupannya waktu, kalau nggak salah waktu itu, jadi masih masih tetap dihubungin gitu. Dan strategi promosi kayak gini kan itu sebenarnya masuknya ke ini ya, apa, word of mouth, mulut ke mulut kayak gitu kan, meskipun Nah, iya, iya benar. medianya media media sosial gitu kan. Itu juga aku rasain waktu kemarin mempromosikan ini loh, film Papilov, film Burung Dara. Gimana itu? Jadi Oh memang ya, itu sampai dapat 800 penonton loh untuk Jember itu. Maksudnya untuk kalangan yang ya tugas akhir sebelumnya ini yang masih tertinggi sih, Papilov. ya kan biasanya tugas akhir saya aja baku cuma 180 orang kan, satu Hmm. studio gitu kan ya. Papilov pagelaran online, kalau kita semua di offline kan pun 800 penonton itu sangat banyak gitu kan, yang terdata yang di Google Form itu. Karena memang mungkin orang tertarik ketika aku share posternya, itu semua aku lakuin itu sendiri, dari desain posternya, layout posternya, desainnya ada sendiri, layout posternya, layout isunya, bikin bikin kredit title, dan semuanya itu, kalau kalau si saudara itu, si Ega itu, satu-satunya tim promo tuh ya aku sendiri gitu. Saya sebagai produser gitu. Hmm. Cuman memanfaatkan Instagram dan grup WhatsApp. Udah itu aja sih sebenarnya. Dan itu mungkin Serius? serius ya. Dan itu dibantu nge-forward ke grup-grup lainnya kayak gitu. Kan aku nge-share di grup ini nih. Nah, orang-orang di grup ini kan punya lingkaran grup yang berbeda. Dia share lagi, di Hmm. forward, di forward, di forward. Dan akhirnya juga banyak, sampai sampai ini sampai 885 penonton Nah, nah, terdaftar nah. di Google Form. Gini. Jadi kalau film baku dulu kan kita fokusnya target penontonnya itu orang-orang Jember kan, yang relate dengan tembakau khususnya. Nah, kalau film Ya, ya, Papilov tuh betul, betul. makanya itu waktu itu saya promosinya ke Facebook kan. Kalau kamu gimana Kalau itu? kalau film Pupilo memang eh, karena memang ini pagelaran online gitu kan, Hmm. sebisa mungkin mendapat antusiasme penonton sebanyak mungkin, karena memang juga gratis, juga penontonnya ini juga dimulai dari jam 12 sampai jam 7 malam gitu, menemani waktu puasa kita juga kan, bisa ditonton. Mungkin yang bikin tertarik juga karena di poster itu aku tulis untuk 17 tahun ke atas. Itu mungkin mungkin yang buat penonton menarik, apa nih film film 17 tahun ke atas. Jarang-jarang kan film di Jember itu mempunyai rating rating 17 plus gitu kan. Nah, itu juga yang bikin penasaran itu sih. Dan mungkin itu juga ya, karena momennya pas aja sih. Maksudnya orang-orang kan nggak perlu keluar rumah, cukup nonton dari layar HP juga Ya, bisa, dari layar laptop bisa, dari ya tempat betul. masing-masing. Memang yang disasar usia-usia 18 sampai 20 30 lah. Dan aku lihat statistiknya itu di YouTube, memang penonton-penonton waktu waktu udah selesai ya, waktu udah selesai dan filmnya itu di privat lagi gitu. Aku nonton statistiknya, aku lihat memang penontonnya si Papi Love ini itu Hmm. usia sekitar memang 18 sampai 30, di atas
40 itu jarang banget, jarang sekali. Memang Jadi yang emang disasar penting. targetnya memang untuk remaja gitu. Jadi emang penting banget sih kalau kita promo film itu menentukan segmentasi penonton kita siapa. Hmm? Itu karena berkaitan dengan media yang akan kita gunakan promosi tadi kan. Kalau misal kita targetnya itu penonton usia berapa? Misalkan ya, usia 18 tahun terus masyarakat milenial banget. Lalu kita promo di Facebook. Di sini Facebook Jember ya, itu kayaknya bakal susah sih. Tapi beda kalau kita targetnya itu penonton secara umum, khususnya masyarakat kira-kira 27 tahun ke atas, itu sangat memungkinkan kalau kita promo di Facebook. Bakal ada Dan hasilnya sih ngomong-ngomong pasti. masalah, oke, ngomong-ngomong masalah Hmm. angle promo tadi, perlu nggak sih orang yang orang promo tadi, entah itu eh, staff marketingnya atau mungkin videografer atau still fotografernya itu mengikuti dari proses bahkan sebelum film ini disyuting gitu. Jadi masih dalam It, tahap develop, dalam tahap produksi, tim promo ini sudah mengikuti agar nantinya ketika film ini sudah jadi, eh, angle-angle promo yang ditawarkan ini tepat sasaran dan relate dengan filmnya gitu. Jadi bahkan tim promo pun tahu statement sutradara ini seperti apa, dan mungkin gimana gue tanggapannya mungkin bisa diperjelas. Kalau bisa. jadi iya sih, itu penting banget kan. Nah, karena ini kan, ini berkaitan dengan yang tadi kita bahas. Jadi tadi saya sempat bilang kalau di film baku saya sempat kesulitan karena terbatas materi promonya. Itu karena pada awal film sebelum diproduksi, mulai dari development saya itu gak ikut. Saya cuma ikut ketika praproduksi dan itu pun fokusnya ke asisten sutradara Asisten waktu itu. sutradara. Baru fokus ke promo ya setelah film jadi. Jadi benar-benar dadakan sih. Padahal untuk penentuan strategi promosi film itu harus ditentukan sih sebelum film itu jadi. Kita harus punya dulu tuh timeline promonya gimana. Jadi Kan misal nih ya, ya. di kalau di film ada pre-production marketing, Ya, pre-production meeting ya. meeting. Nah, kalau di promo itu ada pre-production marketing namanya. Jadi di situ kita bahas deh campaign apa aja yang mau kita bahas, terus targetnya itu misal ya, bulan ini kita harus targetnya harus dapat apa, bulan depan apa, kemudian gimana cara cara mencapai target tersebut itu banyak sih. Jadi semuanya harus dirancang sih, mulai dari development, dan itu perlu koordinasi juga bareng sutradara, bareng produser. Oke. Dan tadi kamu kan bilang distributor film pendek itu juga bertugas sebagai untuk mempromosikan film itu juga gitu kan. Nah, promo film Iya, yang bagus tuh kayak gimana sih? promo film yang bagus ya ketika orang yang banyak yang notice tentang film tersebut itu sudah bagus banget. Karena kalau kita ngomongin promo yang bagus ya banyak aspeknya sih. Salah satunya, Salah satunya ya itu tadi. Kalau kita materi kita dilihat banyak orang, contohnya teaser gitu ya. Kalau teaser kita banyak dilihat orang ya itu berarti bagus. Kalau contoh lagi kalau misal postingan kita di komen banyak orang, ya itu berarti bagus. tapi ini enggak apa isi apa namanya itu? Substansi isi dari substansi filmnya itu mempengaruhi promosi gak sih? Maksudnya ketika film ini anggapannya ini jelek gitu ya, maksudnya entah secara kualitas atau secara cerita itu bakalan mempengaruhi promosi gak sih? Bisa gak di mungkin filmnya jelek nih, kita promosi dibagus-bagusin, atau sebaliknya filmnya Bisa. bagus tapi mungkin mengalami promo yang kurang gitu, padahal filmnya bagus gitu. Coba coba Bisa. dijabarkan sih coba. Ya namanya promo kan menjual film kan. Jadi sejelek apapun ya kita ngomongnya bagus. Kan gitu kan. Jadi semua memang harus didesain bagus sih. Entah filmnya jelek atau entah filmnya bagus ya
harus dikerjakan sebagus mungkin. Namanya juga jualan kan. Kalau kita ngomongnya apa adanya, filmnya jelek, terus kita juga males ngepromonya, ya bakal jelek juga, gak ada yang nonton. Oh, ini Maka Zal. dari itu kita, iya ya, Oh ya, lanjut. Sorry. Lanjut. ya, maka dari itu untuk materi promo tadi seperti foto behind the scene si aktornya, terus poster, teaser, trailer, still foto, soundtrack film dan lain sebagainya tuh perlu disiapin biar apa? Biar nanti gak bingung buat promo filmnya. Bahkan Gitu. bahkan pun ini ya apa, track record filmmakernya sendiri pun itu diperhitungkan dalam promo film gitu ya. Iya. Pokoknya filmnya si A nih udah terkenal dengan film-film yang official selection di mana-mana kayak gitu. Untuk mempromosikan filmnya sendiri pun tidak ini ya, maksudnya gak begitu susah karena memang dia udah punya market sendiri. Si penggemar sutradara ini mungkin ya, si penggemar filmmaker ini. Contohnya begitu sih ya. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Novita. Bicara produksi film, apakah di 14 Project mempunyai co-producer untuk memutarkan filmnya di skop nasional? Seperti halnya model Cinema Domon, bioskop komersial di Eropa. Ya untuk sekarang sih masih belum ya, karena memang kita ingin ini membangun industri juga dulu, infrastruktur industri di Jember itu sendiri. Itu aja belum kesampaian sih, masih inilah, masih meraba-raba, masih masih mencari-cari dan menemukan gimana metode yang pas untuk diterapkan di Jember. Mungkin Sabrizal ada yang nambahin, mungkin yang dimaksud Novita mungkin ini nih, apa, sales internasional untuk film atau publisis, semacam kolektif untuk mendistribusikan film kita ke bioskop-bioskop mikro sinema seperti Kinoforum, film musik Nah, makan. iya. Tapi ini skalanya internasional. Coba mungkin bisa diceritakan mungkin pengalamannya waktu itu ikut di Turkish Cinema Summer School. Mungkin teman-teman kamu mungkin waktu itu pernah cerita ke kamu gimana? Iya, jadi kalau di Jember emang belum ada sih rumah produksi yang fokusnya, bukan rumah produksi, apa istilahnya ya? Intinya sebuah agensi yang khusus menangani distribusi film ke festival-festival gitu belum ada sih di Jember. Nah, waktu itu menurut cerita teman saya waktu ikut summer school di Turki, jadi dia itu punya bisnis kan. Bisnisnya dia itu sebagai distributor film, khususnya film pendek. Yang dia lakukan adalah mengumpulkan daftar festival-festival film baik lokal maupun internasional. Itu dia kumpulin semua. Dia kategorikan berdasarkan tema festivalnya apa, terus deadline festivalnya apa, kemudian apa lagi ya, bentar. Nah, terus kontaknya juga dia kumpulkan, kontak tentang kontak festivalnya itu. Jadi setelah semuanya dikumpulkan, dia tuh tinggal ngubungin si festival itu kalau ada film baru. Nah, tipsnya itu gimana cara biar mudah diterima di festival? Menurut pengalaman teman saya nih, yang filmnya sudah ratusan diterima di berbagai festival film internasional. Jadi kalau kita buka atau nyari festival film di filmfreeway.com kan, kita lihat betul, betul. Ya, kita lihat tuh website si festivalnya itu. Kalau dia mencantumkan email festivalnya atau bahkan email programmernya atau email kontak personnya, nah submitnya tuh langsung lewat situ aja. Jadi nggak perlu lewat Film Freeway. Karena jadi kalau langsung lewat, nggak perlu third party lah ya. Iya, jadi langsung direct gitu sih. Itu kemungkinannya kira-kira 70% lebih bakal diterima. Itu menurut teman saya. Selain itu tipsnya apa lagi nih? Kalau mungkin apa? Oh iya. Tips submit biar kalau aku yakin nih filmku bagus dan bisa diterima di masyarakat
luar gitu ya. Iya, iya. Secara itu kan secara konten kita gitu. Kan yang menentukan juga proses administrasi film festival itu sendiri. Nah, salah satunya tipsnya apa mungkin? Nah, jadi iya yang pertama benar banget. Itu kelengkapan film harus dipenuhi dulu kan. Berkas-berkas Salah film. satunya, salah Salah satunya satunya ya poster, still foto biasanya gitu kan. Data-data produser subti- sutradara gitu kan. subtitle Subtitle jangan juga. lupa di Nah, Inggris subtitle juga itu ya. penting banget itu. Kalau pakai bahasa daerah, ya perlu dikasih subtitle bahasa nasional Indonesia misalnya kalau di lokal ya. Kalau internasional ya subtitle bahasa Tapi Inggris. memang ada Kemudian, beberapa festival yang ini ya mengharuskan subtitlenya menyesuaikan daerah di mana festival itu dibuat gitu kan. Mungkin di Eropa, di Prancis mungkin. Dia gak terima subtitle Inggris biasanya. Harus di sub Prancis juga sih. ya kadang ada juga yang gitu. Nah, terus terus juga tips yang paling penting jangan ngirim ketika mepet-mepet tanggal penutupan sih. Karena apa? Karena kan yang ditonton si programmer banyak tuh. Yang submit kan banyak, Mbak. Dari ratusan bahkan ribuan. Jadi kalau kita submitnya di akhir-akhir, ya kemungkinan kemungkinan buat film kita ditonton itu sangat 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 kecil Oh, banget sih. ini bener banget ini. Karena memang ya tadi yang kamu bilang yang submit itu hampir ribuan dan programmer gak mungkin nonton itu semua gitu kan. Jelas nggak Dia mungkin sih. ya sebisa mungkin memang kita sampainya cepet dan film kita menarik biar gak di skip skip juga kan nontonnya gitu. Nah, dan satu lagi tips yang ini sangat sangat penting banget, yaitu menjalin relasi dengan si pengelola festival tadi. Tetap ya masalah Jadi koneksi itu tetap tetap ini ya, maksudnya harus kita selain kita punya konten yang bagus terus kita memenuhi syarat administrasi yang bagus juga ketika submit, kedekatan dengan penyelenggara festival itu tetap harus dijalin ya. tetap harus dijalin. Karena kalau kita sudah kenal si pemilik festivalnya, sudah pernah berhubungan langsung, jadi dia lebih apa ya? Rasa kepercayaan dia terhadap film kita tuh lebih tinggi. Jadi dia gak bakal lihat lagi, gak bakal diseleksi lagi, udah pasti diterima. Itu sangat penting sih. Nah, Berarti gimana cara menjalin membangun relasi trust dengan gitu ya. Gimana gimana gimana. iya, gimana cara membangun relasi dengan si pemilik festival ya? Salah satu cara yang simple banget dan tradisional ya kita cari tahu dia di media sosial dulu kan. Kita nyoba komunikasi lewat media sosial aja. Sesimpel itu. Oke. Terus nih pertanyaan terakhir nih, kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa langsung di live comment ya. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih soalnya di pembahasan terakhir. Masa sih sudah tanya? Menurut menurut kamu nih pandangan tentang promo film pendek di Jember ini gimana? Wah, gimana ya? Ini pertanyaan cukup cukup penting sebenarnya. Jadi kesalahan yang saya lakukan dulu sampai sekarang adalah uh, jadi mungkin sampai sekarang yang terjadi di Jember itu adalah kita tidak membangun industri film. Jadi padahal kalau kita ngomongin promosi film sebenarnya kita juga sedang membangun industri film di Jember. Contoh Oke yang oke. tadi kita bahas tentang keaktoran kan, tentang aktor. Ya. Jadi kenapa kita sebagai filmmaker ya, filmmaker di Jember, kenapa kita kesulitan nyari aktor? Ya mungkin salah satunya karena waktu kita promo film, promo kita tuh nggak sampai ke masyarakat Jember. Jadi mereka yang mau jadi aktor pun kesulitan. Ini mau daftarnya di mana? Sama-sama saling mencari sebenarnya. Nah, untuk itu kalau kita mau promo film, coba mulai sekarang kita share tuh foto-foto si aktornya gitu kan. Kita kasih tahu ini loh orang Jember masuk Jangan film. pelit-pelit gitu ya. Jangan pelit-pelit, jangan krunya aja Itu yang kemarin teman saya ada itu belum darah itu. Itu nggak mau di share tuh BTS-nya talentnya itu. Sampai saya marah-marah itu sama saudaranya itu nggak mau di share foto-foto talentnya. Sampai sekarang nggak di share, sampai orang nonton filmnya pun nggak di share di media sosial. Padahal itu penting banget sebenarnya karena seperti yang kamu bilang tadi, relasi aktor di
di lingkup Jember ini ya orangnya itu aja, makanya memang filmnya ya diisi orang-orang itu aja Nah pada iya, akhirnya gitu kan. kalau kita promo tentang behind the scene, ya pasti yang nonton ya teman-teman yang kenal kita aja kan. Orang-orang film itu aja kan. Sebenarnya kan gitu. Ini Jadi, si Gamal saya komen. oh iya, Oke oh oke, iya lanjut komen lanjut. dia ya. Nah, maka dari itu mungkin untuk kedepannya kan masih ada film Rizky Awang sama filmnya Iqbal itu kan. Nah, mungkin coba karena kamu sebagai yang bertanggung jawab di pasca produksi mungkin ya. Mungkin Betul. coba mulai memperkenalkan lah cast-castnya itu orang lokal. Jadi maksudnya biar menumbuhkan rasa suka dulu loh dari orang lokal itu. Oh ternyata orang lokal bisa ya main film. Jadi buat orang-orang yang pengen main film tuh ada rasa, wah aku juga mau dong, gimana sih caranya gitu kan. Lebih memang permasalahan permasalahan apa departemen yang paling riskan menurutku ya keaktoran itu sendiri, karena memang di Jember ya Nah, kalau bisa dibilang aktornya ya itu aja gitu kan. saling mencari sebenarnya selama ini sih, iya kan, saling mencari kan. Betul betul betul. Terus Dan juga apalagi nih? yang cukup susah di Jember itu eh, membangun rasa itu sih, rasa mau untuk menonton film. Ini cukup susah sih, jujur ya. Susah. Apalagi filmnya bertiket gitu ya. Apalagi film bertiket, sangat benar. Kita bikin yang gratisan Ini pun itu susah, apalagi film yang bertiket kan. Nah, ini kan ada maka Novita nih bilang tadi, nonton film bertiket itu penting juga loh gitu. iya penting. Ya kita tadi juga bilang penting sih untuk bikin komersial gitu kan. Yang gratis aja kadang susah gitu ya untuk menggiring orang untuk nonton, apalagi yang berbayar gitu kan. Nah, maka dari itu kalau Cara kita mau membangun bikin yang kesadaran berbayar, penonton itu ya gimana gimana. nah cara untuk membangun kesadaran penonton ya kita sering-sering aja bikin pemutaran gratis jangan bikin acara di dalam kampus ya. Karena untuk beberapa orang yang di wilayah pinggiran itu kan, terkadang mereka tuh ada perasaan takut gitu loh, untuk merasa apa ya? Merasa insecure mungkin ya kalau kalau datang ke kampus gitu kan. Gak usah jauh-jauh sih. Itu orang tua saya sendiri, gak usah jauh-jauh ya. Jujur aja kalau orang tua itu masih merasa kampus itu sebagai sesuatu yang mewah gitu loh. Masih kurang ramah dengan masyarakat. Nah, untuk menghindari itu kita bikin layar tancap aja. Iya, kadang memang orang-orang kayak di apa ya, orang-orang yang awam yang tidak mengerti film tapi dia suka nonton film gitu. Ketika memang acara screening atau pemutaran alternatif tadi dibikin di kampus, itu sangat-sangat mungkin eksklusivitasnya sangat-sangat ini ya mungkin ya. Sangat Iya. tinggi gitu. Jadi orang takut mau masuk, takut boleh apa Iya. enggak ya, boleh apa enggak ya, padahal memang Nah, boleh apa enggak udah ya jelas-jelas itu kan. ditulis untuk umum gitu ya. Iya, karena anggapannya Mungkin itu kampus masih formal banget bagi orang luar ya. betul betul betul. Bahkan jujur dulu, ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu Iya. waktu SMA nih kan. Jadi Iya. saya tuh takut loh masuk UNED. Maksudnya Masuk UNED aja gitu ya, masuk double W gitu ya. iya khawatir, oh ini boleh nggak ya? Boleh gak ya Apalagi orang masuk umum masuk UNED? fakultasnya ya. Nah Iya itu iya kan. iya. Dulu sih saya jujur ngerasa itu. Jadi Maka penontonnya dari ya berkutat di orang-orang itu aja gitu kan ya. iya, Yang makanya. nonton lagi-lagi ini gitu kan ya. Tidak menemukan penonton baru gitu ya. Nah makanya kalau kita mau bikin open screening gitu kan, layar terdepan, untuk strategi promosinya kita ngomong aja. Misal kita talentnya dari Ledokombo kan. Ya bilang aja, saksikan ini ada orang Ledokombo main film. Nah, filmnya diputar di sini. Kan pasti banyak yang pengen nonton kan. Sesederhana itu Karena gitu ya. sesederhana itu. Karena merasa relate ya mungkin ya dengan wah, iki kan Tonggoku. Oke. Ada Jadi dibangun pernyataan itu dulu sih. Agung Kurniawan nih, Agung Kurniawan. Kita baca nggak apa ya? Ayo gak Mumpung apa-apa. ini serial live IG terakhir dari Menunggu Buka, ini nggak apa-apa lah.
Ada Iya, pernyataan iya. film pendek kalau di daerah industri seperti Jakarta adalah loncatan menuju ke film panjang atau iklan. Nah, kalau bikin film pendek di Jember atau di daerah lokal adalah loncatan bikin video wedding. Itu mungkin ini, mungkin mungkin ini ya, keluh kesahnya si Agung Kurniawan mungkin. Atau pertanyaan Nah, atau ini, oh ini gimana pernyataannya si gimana? Ega katanya. Pernyataannya si Ega bukan Agung. Oh, nah iya itu tadi karena kesalahan kita dari dulu sih mungkin ya. Kalau kalau mungkin kita membangun industri di Jember itu dari dulu kan, mungkin kayak gini gak bakal ada. Mungkin sekarang udah mulai jalan kan industrinya. Mulai banyak yang mau nonton film, bahkan mungkin mulai bisa ditiketkan. Jadi gak Nah, melulu pemutaran ini juga gratis gitu kan. Karena memang tiket iya, nanti hasil tiketnya pun nanti dibuat keberlangsungan acara berikutnya, entah itu membuat film atau membuat pemutaran lagi dengan program-program yang lebih bagus ke depannya lagi gitu kan nantinya. Saling inilah ekosistemnya saling uh, bersinergi positif lah ya. nah iya. Ya makanya mulai sekarang coba diperbaiki supaya kedepannya buat generasi generasi PSTF di bawah kita tuh bisa ya bisa lebih baik lagi, bisa merasakan industri di Jember gimana gitu kan. Oke, ini sebenarnya masih ada 15 menit lagi nih kita. Tapi bahasan kita ini sudah habis. Tapi kita Ya, baca komentar aja sebenarnya lah. oke oke. Gimana? Gimana 14 Project merangkul buzzer-buzzer baru untuk membuat ekosistem filmnya di Jember? Mungkin kalau buzzer ini terlalu inilah ya, terlalu konotasinya tuh terlalu terlalu jelek gitu ya. Iya sih. Mungkin Sekarang konotasi buzzer jelek padahal ya padahal sebenarnya sebenarnya enggak itu sih. ya membantu promo banget gitu ya. Iya, Sebenarnya kamu membantu banget. nge-forward pesan promo film ke grup-grup keluarga kamu, ke grup-grup angkatan kamu, ke grup SMA, SD, SMP kamu tuh juga kamu sendiri sebagai buzzer sih. Itu dengan Nega Masa tuh. Itu Iya tuh penting sih. banget sebenarnya buzzer dalam dalam promo film pendek gitu. Masuk ke dalam ini gak sih mulut ke mulut, word of mouth gitu gak sih? Iya. Cuma yang paling penting pada intinya adalah dari topik pembicaraan kali ini karena kita ngomongin promosi film baku. Jadi yang paling penting pada promo itu adalah kita nyiptain word of mouth. Jadi gimana caranya film kita itu dibicarakan dari mulut ke mulut. Untuk bisa ke situ, kita harus bikin materi promo yang relate dengan masyarakat sekitar, dengan target audiens kita. Karena waktu itu kita bahas tembakau, jadi mungkin merasa relate ya masyarakat Jember ya. Jember kan dengan kota tembakau, jadi akhirnya eh, materi promo film bakau itu tersampaikan dari mulut ke mulut gitu. Bahkan yang di Facebook itu kita cukup banyak sih yang engage sama postingan kita. Oke, Jadi banyak ada yang pertanyaan lagi. ya gimana gimana pertanyaan Kira-kira gimana? di live comment mungkin ada pertanyaan lagi sebelum Oh sebelum mungkin saya menutup menutup live IG menunggu buka serial terakhir ini ya. hmm. Gak ini ya, gak kerasa ya. Padahal kemarin kita baru bikin yang episode pertama, sekarang udah masuk Iya sih episode 8 bener-bener serial. bener-bener gak kerasa. Padahal itu waktu itu cuma Dulu tuh iseng gitu ya. nah iya Uh, coba kita bikin live ngobrol santai aja ya gitu gitu. Ternyata udah berjalan sampai terakhir ya, episode 8 gitu sekarang. iya sih. Jadi waktu itu kan gabut kan, bengi-bengi gabut lapo ya akhirnya ngobrol-ngobrol gak jelas terus moro-moro kepikiran ya apa lagi live akhirnya gini kok gak nyongko sih bakal iso iso sampai Ya, saulan ya. gini sih menjaga konsistensi sih Apa rencana belajar 14 apa rencana 14 project ke depan? Ya mungkin ini aja waduh deh, aku tanya ke Saprizal aja deh, rencanamu apa Zal? Ke depan. ah kalau rencana pribadi ada dua yang pertama berkarir yang kedua lanjut studi. Oke, oke. Kalau agama sama mau rabi katanya. Mau nikah.
Oh, itu semua orang sih. Itu menurut saya itu Oh, nggak perlu oh, ditanya-tanya semua sih, karena orang. target semua orang. Enggak semua. Iya. Kalau Oke, Daris, mau Daris, tanya Daris. apa lagi nih, Ega Masa nih, mau tanya apa lagi nih? Kalau aku sendiri sama sih seperti Safrizal. Selain ini ya berkarir ataupun juga berkarya gitu juga, eh, mau mau melanjutkan studi lagi sih. Halo, halo Diki, halo, itu teman-teman pusbangku Diki Pindem. Halo. Jadi, oh iya ya, ngomongin tentang studi studi S2 ya. Nah, Ya, seberapa penting sih kita sebagai orang film itu buat lanjut ke S2? Menurut kamu gimana? menurut aku ini sih sebenarnya sekolah gak sekolah tuh yang penting belajar gitu kan. Cuman ketika Iya, kita ya. berada di lingkungan institusi pendidikan, mau nggak mau kita kan memaksa diri kita untuk ikut 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 nimbrung ke dalamnya gitu loh. Mau nggak mau kita bisa fokus ke dalamnya. Itu sih sebenarnya. Kalau kita sekolah, bedanya sekolah film atau tidak gitu, kita bisa fokus. Jadi tergantung orangnya juga sih, balik ke orangnya. Kalau aku sendiri menganggap yang penting itu belajarnya, bukan sekolahnya. Oh, Tapi ketika belajarnya. kita sekolah, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Jadinya pola pikir kita juga terbentuk dari situ gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih, untuk lanjut studi S2 itu harus disertai dengan pengalaman kerja dulu. Karena kita jadi ada dasar gitu kan buat, jadi S2 kan itu lebih spesifik ya dari S1. Nah, untuk menuju spesifik itu kita harus punya pengalaman dulu. Pengalaman yang ya cukup kuat gitu kan. Jadi biar ada dasar ketika masuk S2 nanti nggak bingung, masih meraba-raba lagi. Terus kita karena sudah ada pengalaman ketika lulus S2 juga untuk melamar kerja juga relatif lebih mudah karena sudah memiliki pengalaman kerja. Karena kalau dari S1 langsung ke S2, ini menurut saya ya, bisa benar bisa salah. Ya, Cuma kalau menurut perspektif saya sih, kalau dari S1 langsung ke S2 tanpa pengalaman kerja, uh, mungkin agak susah. Mungkin ya, saya belum tahu cara apa sih. nih Ega Masa tanya Kalau dari lagi nih. itu dari mentor sama magang sih, saya dapat nasihat gitu. Kira-kira buang-buang uang nggak sih, buang-buang duit nggak sih untuk studi lagi gitu? Karena sekolah kan butuh biaya, syuting juga butuh biaya gitu. Nah, ini saya pernah dengar uh, kata kutipan dari dosen Pak Zamroni. Jadi dia pernah bilang akan lebih mahal untuk membiayai kebodohan kita sih. Ya, ya, saya juga digituin tuh waktu sidang saya. Iya kan? Biaya menanggung kebodohan itu lebih mahal gitu ya. Nah, iya. Jadi gak ada yang sia-sia Gak ada untuk yang masalah untuk belajar ya. untuk belajar. Dan untuk masalah nah untuk masalah karena ngomongin biaya, jadi kalau kita mau lanjut tuh sebenarnya banyak banget pilihan beasiswa yang tersedia. Mulai dari pemerintah lokal maupun internasionalnya, tergantung kitanya aja sih mau nggak sih gitu. Mau berusaha nggak buat memenuhi persyaratan-persyaratan beasiswa Ya, itu. Kalau mau bersungguh-sungguh dan atau niat, tidak gitu ya. nah sungguh atau tidak. Soalnya dengar-dengar nih ya, Ega Masa tuh kemarin cerita ke saya, dia juga mau lanjut S2 katanya gitu. Hmm. Ya bagus lah. Kita semua semoga kita nanti bisa bertemu. Amin, 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 amin. Mungkin mungkin ada Masih ada pertanyaan loh. lagi mungkin, apa gimana gimana? Iya, iya, iya. Iya, masih ada waktu loh. Mungkin ada yang tanya Iya, lagi masih dari ada waktu. teman-teman. Tanggung nih loh, tinggal tinggal 8 menit ini. Ega Masa mungkin Kita- ada mau tanya lagi. oh, ini dari tadi ada Novita. Apa kabar Novita? Novita Gimana kabarnya? mudik gak? Mudik gak? Ya mudik nggak? Ega Masa mudik gak Ega Masa ini? Oh, asli Jember ding ya. Um, Produser gue itu Mas. Ngomong sama siapa? siapa?
Oh, Oh aku di Jember, Novita di Jember. Berarti ini ya gak balik ya, gak gara-gara PSBB mungkin. Novita mau tanya, ya mau Novita mau tanya kenapa kamu yang bilang? enggak, maksudnya mungkin Ega mau tanya ke Novita ya? Atau gimana? Oh mungkin ya. Gak apa-apa. Mau tanya ngechat gitu dijawab sendiri, tanya sendiri di kolom komentar gak apa-apa. Iya sih. Oh ya nanti semua serial menunggu buka ini bisa kalian tonton di YouTube YouTube channelnya 14 Project. Jadi dari awal puasa sampai sampai sekarang ini sampai hari Jumat tanggal 22 Mei ini semuanya nanti bisa kalian tonton. Kalau ada yang ketinggalan gitu ya, semua diupload semua. Semua video kita upload live sebanyak itu, durasi hampir 40 menit sampai 50 menit kita kita upload semua di situ. Ini masih ada beberapa penonton yang masih ada Ega Marsa, ada Didi. Mungkin udah kali ya, Sudah sudah ya tinggal lebih 5 menit lagi ya. tinggal 5 menit. Kita closing dulu deh ya. Oke, oke. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti serial Menunggu Buka, serial live Instagram Menunggu Buka mulai dari awal bulan puasa kemarin sampai sekarang menjelang hari raya. Terima kasih semuanya. Jadi semua video serial Menunggu Buka ini dapat ditonton ulang di YouTube channel 14 Project. Kami berdua mewakili 14 Project mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sinema. Dadah. Dadah.